sekalian, sebelum kita mengawali pertemuan tatap muka kita pada pagi hari ini, Bapak minta ketua kelas Muhammad Ikram untuk supaya memimpin doa belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak-anak, tadi kita sudah membaca doa belajar bersama-sama. Mudah-mudahan aktivitas kita pagi hari ini insya Allah senantiasa dalam keberkahan dari Allah SWT. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian dulu. Didengarkan namanya, Bapak akan absen satu-satu. Abu Yazid Bustami Hadir. Cynthia Nurdaiman Hadir. Oke anak-anak sekalian, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kalau begitu Bapak akan sampaikan bahwa hari ini kita akan masuk pada materi tentang makanan dan minuman haram. Namun sebelumnya Bapak akan tanya kembali materi yang sebelumnya, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal. Oke anak-anak, ada yang tahu apa itu makanan yang halal? Saya lupa. Oke, silakan Cynthia. Makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Oke, betul sekali. Jadi makanan yang halal itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi atau dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, dari makanan yang halal atau minuman yang halal yang kita konsumsi ini, itu memenuhi dua syarat. Apa dua syarat yang harus dipenuhi dari makanan dan minuman yang halal? Oke, Nurmala Dewi silakan. Yaitu halal dan boleh. Oke, halal dan thayyib. Jadi dua syarat yang harus ada pada makanan dan minuman yang halalnya. Jadi yang halal kemudian yang thayyib. Berikan aplaus untuk teman-teman kalian yang menjawab pertanyaan tadi. Oke, sekarang coba kalian perhatikan slide berikut ini tentang materi yang akan kita bahas, yaitu tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? Yaitu agar kita bisa menghindari diri kita daripada mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram atau yang dilarang dalam hukum Islam. Oke, sekarang coba kalian perhatikan slide berikut tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama menjelaskan tentang pengertian makanan dan minuman haram. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman haram. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bahaya daripada mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Jadi kompetensi dasarnya kita adalah menganalisis ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Oke, kita lanjut. Apa itu makanan haram? Yaitu makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi dalam syariat Islam karena dapat mendatangkan penyakit atau membahayakan kesehatan. Ya. Jadi makanan haram itu akan menimbulkan penyakit, terutama bagi kesehatan tubuh kita, sehingga makanan dan minuman haram itu dilarang untuk dikonsumsi. Adapun dalil, perhatikan, adapun dalil yang menjelaskan tentang makanan haram. Di sini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi,
dan binatang yang ketika disembelih disebut selain nama Allah. Jadi ini dalil tentang makanan yang haram. Kemudian di sini ada beberapa jenis daripada makanan yang haram. Yang pertama yaitu semua makanan yang langsung dinyatakan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Di sini di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam hewan binatang buas, disembelih untuk berhala, maka itu termasuk ke dalam jenis makanan yang haram. Makanan yang kedua adalah yang bisa mendatangkan mudarat dan bahaya, ya. Jadi yang bisa mendatangkan mudarat atau kerugian, ya, dan bahaya terutama bagi kesehatan manusia. Kemudian jenis makanan haram yang ketiga adalah kotor dan menjijikkan. Jadi sesuatu yang kotor dan menjijikkan itu haram dalam hukum Islam untuk dikonsumsi. Bila mana makanan yang kita konsumsi itu didapatkan dengan cara yang batil. Apa itu cara yang batil? Misalnya dengan cara mencuri, memalak, korupsi, memeras dan lain sebagainya. Ya, termasuk di dalamnya adalah salah satunya adalah berjudi yang didapatkan dengan cara berjudi. Jadi di sini ada 4 jenis makanan yang diharamkan dalam hukum Islam. Yang termasuk minuman yang haram di sini adalah pertama, minuman yang memabukkan. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau terkena najis atau air kencing kucing. Ya, jadi kalau airnya, minumannya itu terkena najis, maka tidak boleh dikonsumsi atau haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, didapat dengan cara batil, ya. Jadi dengan cara batil tadi, entah mencuri atau berjudi dan lain sebagainya, maka tidak boleh dikonsumsi atau haram untuk diminum. Kemudian yang keempat, berasal dari darah, ya. Jadi minuman karena ada tradisi biasa meminum darah, jadi itu diharamkan dalam Islam, ya, tidak boleh diminum. Kemudian yang kelima adalah bila minuman itu mengandung zat yang diharamkan, ya. Jadi ada misalnya dari kalangan MUI mengharamkan kadar makanan ini, maka itu haram untuk dikonsumsi. Hasil pemaparan tentang makanan yang haram, apakah ada yang akan ditanyakan? Oke, silakan Cynthia. Kan kalau dari penjelasan Bapak tadi, minuman yang terkena air kencing kucing itu dilarang untuk diminum, jadi haram. Pertanyaan saya, ketika makanan yang dijilat kucing, apakah masih bisa dimakan atau sudah jadi haram? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk jilatan dari kucing, maka hukumnya tidak haram, ya, tidak dilarang, kecuali jilatan dari anjing, ya. Jilatan dari anjing yang terkena air liur anjing, maka makanan itu atau minuman itu akan menjadi haram, ya. Sementara binatang kucing itu adalah binatang yang suci, ya. Yang najis itu adalah kotoran dari kucing itu sendiri. Ada yang bisa siapa yang bisa menyebutkan tentang jenis-jenis makanan atau binatang yang diharamkan dalam Islam? Saya Pak. Oke, silakan Yazid. Apa yang akan disebutkan? Kalau dari jenis makanan hewan, ada beberapa yang diharamkan, seperti babi dan anjing. Oke, betul sekali. Berikan aplaus untuk Cynthia dan Yazid. Selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan dari jenis minuman yang diharamkan, yang tidak boleh diminum atau dikonsumsi. Oke, silakan. Dari jenis minuman yang diharamkan, salah satunya adalah khamar atau minuman yang beralkohol. Oke, betul sekali. Jadi dari jenis minuman yang diharamkan dalam Islam yang tidak boleh diminum adalah termasuk salah satunya adalah khamar. Kenapa? Karena khamar masuk dalam jenis minuman yang memabukkan, yang mengandung kadar alkohol. Oke, paham anak-anak sekalian?
akan bentuk kelompok. Kita akan membahas kembali tentang semua jenis-jenis makanan ataupun minuman termasuk yang diharamkan dalam Islam. Oke, kalian sudah siap? Ya. Oke anak-anak, sekarang sudah terbagi kelompoknya. Jadi di sini ada 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Oke, di sini ada lembaran LKPD yang akan Bapak bagikan ke masing-masing kelompok, dan di situ Bapak minta kalian diskusikan dalam satu kelompok kalian masing-masing tentang tugas-tugas yang ada dalam lembaran LKPD ini. Oke, Bapak akan bagi. Oke, silakan kalian diskusikan ke masing-masing kelompok kalian untuk membahas tentang makanan, minuman, ataupun binatang atau hewan yang diharamkan dalam syariat hukum Islam. Silakan. Sekarang perhatikan di depan. Di sini Bapak sudah menyiapkan alat peraga tentang makanan dan minuman halal dan haram, ya. Jadi kalian yang masing-masing kelompok kalian nanti akan mengutus dua orang, ya, jadi masing-masing kelompok 2 orang utusannya untuk mempresentasikan di depan ini mana yang termasuk kelompok makanan atau minuman yang halal dan haram, ya. Jadi menempelkan, karena di situ sudah ada jenis makanan, minuman ataupun binatang yang haram, kalian tempelkan berdasarkan dengan ketentuan baik halal atau haram. Paham? Oke. Di sini kan sudah ada 4 kelompok, jadi kami persilakan Bapak persilakan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk menempelkan mana yang termasuk ke dalam jenis makanan atau minuman ataupun hewan yang halal atau haram. Untuk itu kami silakan kelompok 1. Oke, silakan. Masih dekat. Terima kasih atas partisipasinya kalian dalam menentukan mana termasuk ke dalam kelompok makanan atau minuman ataupun jenis hewan yang halal dan haram. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya silakan kalian mengumpulkan tugas LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Kelompok 3. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi makanan yang haram itu adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi dalam hukum Islam. Jadi ada beberapa jenis makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi. Salah satunya misalnya kalau makanan dari jenis binatang, misalnya anjing dan babi tidak boleh dikonsumsi. Kemudian dari jenis minuman yaitu khamar ataupun arak, ya, jadi sesuatu yang memabukkan itu tidak boleh dikonsumsi. Kemudian Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah memberikan apresiasi terhadap pendapat kalian ataupun hasil tugas kalian mengenai makanan dan minuman yang diharamkan dalam hukum Islam. Nanti selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada dampak makanan yang haram, ya. Dan untuk itu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengucapkan
hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.